Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di sini saya Miss Fitri bisa menemani Anda semua pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik dalam acara Kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Baiklah, langsung saja pada episode kedua ini kita kedatangan tamu yang insya Allah sangat spesial. Beliau adalah Ustadz Anas Thohir, Magister Pendidikan. Beliau adalah Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Masih sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, langsung saja kita ke tema kita pada siang hari ini, yaitu Nuzulul Quran, gitu Ustadz ya. Dimana untuk beberapa hari ke depan ini kita sudah mau menemui kembali Nuzulul Quran, maka akan sangat bijak sekali kalau kita mendapatkan ilmunya dulu baru bertemu seperti itu Ustadz. Monggo Ustadz bisa langsung dipaparkan untuk materinya. Ya, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuzulul Quran itu kalau diruntut dari bahasa, nuzul itu berarti turun. Turun. Turun itu kan berarti dari atas ke bawah. Iya. Sedangkan Al-Quran sendiri adalah kitab suci. Jadi turunnya kitab suci kemana itu? Ke bumi. Dari langit ke bumi. Istilahnya kalau bahasa sekarang itu membumikan Al-Quran gitu ya. Masya Allah. Jika dilihat dari sejarah, Nuzul Quran ini peristiwa yang sangat istimewa, di mana Rasulullah mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan yang berisi tuntunan dalam hidup. Berisi petunjuk-petunjuk. Kalau kita lihat Al-Quran itu diceritakan dalam Al-Baqarah, Syahrul Ramadan gitu ya. Unzila fil Quran. Nah, unzila fil Quran itu ya prosesnya di dalam nuzul Quran itu. Lah, itu peristiwa terjadi pada 17 Ramadan. 17 Ramadan. Apa maksudnya jika kita lihat makna-makna daripada nuzul Quran? Ternyata kita melihat itu isinya adalah pengajaran. Pengajaran kepada penduduk bumi. Yang pertama diperintah untuk membaca. Untuk membaca. Dengan membaca itu nanti mengetahui apa yang dimaksud bacaan itu. Misalnya tentang tauhid. Ya. Tentang akhlak. Tentang ibadah, itu berasal di dalam daripada kitab suci itu. Maka dengan peristiwa nuzul Quran, hadirnya Quran ke muka bumi, ini luar biasa pencerahannya. Kira-kira begitu. Baik Ustadz. Nah, tadi seperti yang disebutkan Ustadz, bahwa Al-Quran ini untuk seluruh manusia yang di bumi, gitu ya Ustadz. Nah, bagaimana kalau manusia itu yang tidak kenal Al-Quran Ustadz? Jadi misal kan ada beberapa jenis manusia gitu Ustadz ya. Ada yang sama sekali tidak kenal Al-Quran, ada yang kenal tapi tidak mau membaca, ada yang membaca tapi tidak mau mengikuti. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya teruntuk semuanya, apa yang mau mengikuti saja atau bagaimana gitu Ustaz? Oke. Dalam Al-Quran itu diceritakan
Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Jadi ada orang yang memang beriman, pilihannya beriman, dan ada orang yang tidak memilih beriman, artinya wa huwa kafir. Baik, Ustaz. Ketika orang itu memilih beriman, ya Quran ini panduannya. Oke. Tapi kalau orang ini tidak mau beriman, ya berarti orang ini mungkin itu jalan yang lain, gitu ya. Bukan dengan Al-Quran. Bukan dengan Ustaz. Al-Quran, Ya, gitu. baik. Kalau lihat Quran itu menceritakan begini. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Oke. Bacakanlah mereka tentang kekuasaan Allah yang berupa Al-Quran. Masya Allah. Tapi di antara mereka ada yang fansalakha minha. Mereka melengos, menghindar. Oke. Kenapa itu? Fa'atsba'ahu syaiton. Ada yang mengikuti jalannya setan. Masya Allah. Begitu. Benar-benar Ustaz gitu ya. Jadi memang ini benar-benar untuk orang mukmin, Orang bukan mukmin. orang yang kafir gitu Ustaz. Nah, ini kan di Ramadan kali ini kita mau sedikit lagi mau bertemu dengan nuzulul Quran ya Ustaz. Nah, kira-kira ibadah apa, persiapan apa, atau kira-kira kita itu apa yang harus kita lakukan sehingga kita itu bisa mendapatkan fadilahnya Ustadz? Apa kita sehari semalam harus baca Al-Quran terus, atau mungkin baca tafsirnya, atau gimana Ustadz? Oke. Tidak lepas dari baca. Oke. Tidak lepas dari baca. Setelah baca, tadi saya katakan mengetahui maksudnya. Membicarakan apa Quran ini? Pesannya kepada yang membaca ini apa? Oke. Nah, bicara soal apa? Oh, bicara soal akhlak. Bicara soal hukum. Bicara soal kisah-kisah. Dengan membaca itulah kemudian orang bisa merespon pesannya apa Quran ini kepada orang yang membaca. Oke, Masya Begitu. Allah. Gitu. Kalau membicarakan soal tauhid, bicara tauhid yang lurus, yang hanif itu bagaimana? Oke. Itu contoh saja. Iya. Gitu. Berarti sebenarnya semua yang kita lakukan di bumi ini tuh semua sebenarnya sudah ada ajarannya di Al-Quran seperti itu ya Ustaz? Sudah ada di dalam Quran. Oh gitu ya. Cuma menerjemahkannya ini ada yang bisa, ada yang tidak. Oke. Artinya menjabarkan Iya, dalam iya, kehidupan. iya. Bukan membaca sekedar baca, tapi apa sih cita-cita Al-Quran pada pemeluknya ini apa? Oke, gitu ya. Itu nggak setiap orang bisa. Oke, Gitu benar-benar kan. Ustaz. Sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Gitu. Iya, iya Ustaz. Iya. Nah, kalau untuk masyarakat awam nih Ustaz, mungkin saya juga termasuk ya Ustaz. Saya kan juga mungkin tidak bisa bahasa Arab, bisa juga mengartikan gitu. Kira-kira untuk agar saya bisa mengikuti jalan Al-Quran, kira-kira saya harus apa ya Ustaz? Apa saya setiap hari baca artinya, atau mengikuti kajian, atau gimana ya Ustaz? Baca saja sudah berpahala. Oke, Masya Allah. Baca saja sudah berpahala. Iya, iya. Apalagi orang itu setelah baca, apa sih? Oh ternyata ya Allah, temanya tentang dialog antara manusia dengan siapa, dengan Allah, antara manusia dengan iblis. Oh, ceritanya Quran itu begini. Oke. Dia tahu. Oh, ternyata kisahnya Nabi Yunus itu begini. Oh, kisahnya Nabi Nuh itu begini. Oke. Dengan begitu nanti pelan-pelan, karena memang proses hidup seseorang untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari itu berproses. Baik. Nggak bisa kemudian, baca, terus jadi yang terbaik. Iya. Nggak bisa. Berproses Iya, seperti itu berproses, Ustaz. iya. Oke, nah kira-kira Ustaz, kalau misal kajian ya Ustaz, saya kan pernah ikut kajian tafsir Al-Quran, Iya, oke. seperti itu Ustaz. Nah, itu sebenarnya butuh sekali, kita itu wajib atau gimana? Ya kalau boleh jujur ya Ustadz, saya itu baru mengikuti kajian tafsir Al-Quran, masih baru-baru aja sih. Lalu saya pernah berkepikiran kayak gini, wah ini penting sekali dong, lalu dulu saya kemana? Nah sebenarnya itu kita memang butuh guru untuk belajar tafsir Al-Quran, dan memang butuh dijadwalkan karena itu wajib sekali, atau memang ya sudahlah membaca, sama kan sekarang sudah ada banyak artinya gitu.
gimana yang lebih baik? Ya. Jadi bertingkat-tingkatnya pemahaman kualitas iman orang itu juga prosesnya seperti tadi. Misalnya kelompok tertentu ya, kelompok tertentu, masyarakat terpelajar punya komunitas sendiri. Ini apa yang dikaji? Yang dikaji misalnya Al-Quran tentang tema-tema ketuhanan. Baik. Ini kok ada ayat-ayat yang kurang difahami apa ya? Ternyata ada guru minta bimbingan, minta pemahaman yang pas ini apa. Contoh, ada ayat yang begini, tangan Allah di atas tangan mereka. Baik, ya itu kan. Ini gimana? Iya, pasti itu bingung kan, ya gimana. Kalau orang tidak punya referensi, tidak punya literasi, literatur yang banyak, ya diartikan sebagai manusia. Oke. Nah, gitu tapi ternyata ditemukan yang dimaksud dengan aidihim, tangan itu ternyata adalah kekuasaan. Kekuasaannya Allah, bukan tangannya Allah. Bukan tangannya Allah. Allah. Iya, itu contoh. Iya. Berarti tetap sebenarnya kita itu butuh guru ya Ustadz. Butuh guru, butuh pembimbing. Baik Ustadz. Supaya nggak salah. Benar. Oke Ustadz, nah kita lanjut ke Al-Quran sebagai penolong Ustadz. Nah sebenarnya saya dulu waktu masih belum terlalu paham ya Ustadz, oke, ayo baca Al-Quran biar bisa ada nolong. Gimana sih gitu loh, kadang masih maksudnya penolong yang kayak apa Pak Al-Quran di sana besok jadi malaikat atau gimana kok bisa menolong kita. Nah itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail Ustadz. Al-Quran itu menjadi syafi'an, menjadi pemberi syafaat. Pemberi syafaat, menolong gitu ya Ustadz? Iya, menolong. Ketika Al-Quran di dunia ini kita baca, punya fungsi yang banyak. Kadang menjadi hudan. Iya, hudan itu menjadi petunjuk. Kadang menjadi furqan. Setelah baca itu ternyata bisa membedakan mana hak, mana batil. Mana baik, mana buruk. Ya Allah, Quran itu ternyata menceritakan begini. Bisa menjadi mubarak, menjadi membawa keberkahan. Nah, jadi kita, ya Allah karuniakan dengan baca Al-Quran ini, mohon keberkahan dalam hidup saya dengan baca Quran ini. Jadi mubarokan. Yang berikutnya juga bisa menjadi syifa, obat. Menjadi obat. Iya, Masya Allah. Jadi ada orang bingung, ada orang tidak tenang jiwanya. Itu kalau dia mendekati Allah dengan membaca Al-Quran, ini obat hadir. Sebagaimana sering kita dengar, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Menjadi obat. Menjadi obat. Nah, ketika Quran itu sudah berproses di dalam diri seseorang terus menerus, kalau keadaan di dunia seperti yang kita gambarkan tadi, lebih-lebih nanti di akhirat. Masya Allah, gitu ya. Lebih-lebih menjadi menolong, menjadi pemberi syafaat kelak nanti. Lebih-lebih soal itu. Gitu ya. Jadi selain besok sebelum kita ke akhirat dan menjadi penolong, sekarang sudah banyak sekali dan manfaatnya sudah ketika kita hidup sudah banyak sekali gitu ya. Luar biasa itu. Masya Allah. Baik Ustadz, untuk agar Al-Quran itu bisa bermanfaat, fadilahnya sebegitu banyak Ustadz. Selain membaca saja, kira-kira harus seperti apa Ustadz? Apa kalau mungkin hari turunnya kita harus memperingati atau gimana Ustadz agar bisa menjadi syifa, keberkahan dan lain sebagainya? Jadi selain kita ini membaca, hasil bacaan nanti kan dipraktekkan. Hasil bacaannya kan dipraktekkan. Pesannya apa? Isinya apa, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kaitannya dengan peringatan, memperingati itu baik-baik saja. Contoh, supaya tahu sejarahnya. Baik. Kemudian saat itu seperti apa keadaan umat Islam? Nabi seperti apa? Kok mendapatkan Quran. Itu mendapatkan Quran itu seperti apa? Nah, itu kalau memang diperingati ya sebenarnya bagus sekali.
untuk mengenang, untuk mengetahui sejarahnya. Apalagi generasi-generasi itu kadang-kadang tidak tahu. Benar, gitu ya. benar Ustadznya. Dan dengan caranya apa dengan kajian, apa dengan pengajian umum, apa dengan kajian terbatas, terus dengan kebutuhan juga itu. Peringatan itu saya pikir ya penting juga. Oke, untuk mengenang saja ya Ustadz. Untuk tahu lah. Iya. Berarti selain itu kan ini kan kita mau nuzulul Quran ya Ustadz. Selain mengenang atau memperingati, maka kita agar bisa menjadi penolong syifa berarti harus membaca ya Ustadz. Membaca dan mengamalkan. Mempraktekkan tadi. Oke, dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya Ustadz. Oke. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya Ustadz. Dan ternyata kalau kita kaji lagi ternyata banyak sekali yang belum kita ketahui seperti itu. Udah enggak terbatas itu. Iya, enggak terbatas. Iya. Baik Ustadz, luar biasa sekali tadi ulasannya. Saya juga mendapatkan insight terbaru dan juga pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini juga insya Allah mendapatkan manfaat dengan apa yang didengarkan ini ya Ustadz. Nah sekarang Ustadz, untuk penutup Ustadz, mungkin ada pesan-pesan untuk kami semua pendengar dan pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah untuk siswa, orang tua atau siapapun untuk yang berhubungan dengan tema kita pada hari ini Ustadz, mungkin bisa disampaikan. Yang pertama, cintailah Al-Quran. Oh, Insya Allah. Ya. Mencintai. Setelah mencintai, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran karena nanti tidak sekadar untuk di akhirat, tapi di dunia ini digolongkan menjadi orang-orang yang hebat di hadapan Allah. Masya Allah. Siapa saja orangnya, kalau orang itu beriman, bertakwa, kuncinya itu adalah selain mencintai Quran, menjadikan Quran sebagai penolong, menjadikan sebagai petunjuk, menjadikan sebagai obat. Kuncinya setelah mencintai dipraktekkan. Masya Allah. Bagaimana cita-cita Allah atas hambanya tentang Quran ini? Ada misalnya dengan Quran itu kamu mendapatkan basyira wa nadhira. Isinya apa itu? Kabar gembira dan peringatan-peringatan. Kabar gembira tentang surga, tentang kehidupan yang layak. Ya. Kita satu saja coba. Dalam Quran itu diberitakan ini. Siapa orang yang beriman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Itu beritanya dari Quran. Iya benar Ustaz. Siapa yang beriman dan bertakwa, niscaya keberkahannya orang itu dibukakan dari langit dan bumi. Masya Allah. Kalau tadi di situ dicontohkan ahlal qura, penduduk bumi. Penduduk bumi itu miniaturnya itu kan ya rumah tangga kita. Pribadi kita masing-masing. Iya, benar. RT, RW, desa, sekumpulan masyarakat itu miniaturnya adalah pribadi. Kalau pribadi itu orang yang beriman, bertakwa, dengan tahu isi Quran tadi, niscaya Allah jamin hidupnya barokah. Masya Allah. Barokatim minas sama'i wal ardh. Itu saja. Baik, luar biasa sekali Ustadz. Semoga dengan peringatan nuzulul Quran yang insya Allah sudah tahu ilmunya ini, kita benar-benar bisa menjadi tadi mendapatkan keberkahan Al-Quran gitu ya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Itu tadi untuk episode kedua kita tentang yang bertemakan nuzulul Quran ya. Ustadz, kita punya kayak jargon Ustadz. Jadi nanti kalau saya bilang kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, lalu mungkin Ustadz bisa mengikuti saya, mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Seperti itu nggak Ustadz? Siap Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Saya sampaikan lagi pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Kita ketemu lagi di episode ketiga. Saya Miss Fitri. Terima kasih. Kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami segenap kru Kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah.